Barahma, ini yang record dirimu ya? Dede Alka. Ada Mas Encang. Iya, udah gabung kita. Kamu sibuk banget sih. Hah? Kamu sibuk banget. Tuh, muka gue sampai gak jelas begini. Itu pohon kelapa tolong ditebang-tebangin dulu. Ya Allah. Begadang lu. Hai. Begadang 3 malam gue malam. Ngapain jaga lilin? Itu ngeberesin jaringan. Ya, abang jaga lilin mulu sih. Jam 8 pagi gue udah start lagi. Makanya teh jaringan jangan dirusakin mulu. Jaringan dirusakin mulu. Karena lancar loh, pasti. Ya. Gue di kantor kan, bukan di hotel kan. Cuma itu doang karena khayalannya terlalu image-nya terlalu tinggi. Aku lagi sama abang-abang ini, nggak percaya ya? Abang-abang yang ganteng lah pokoknya. Nih, Kak, siapa ini, Kak? Bukan siapa, Kak? Hai. Dek, main. Dede Alka di mana itu? Wah, tenggelam di pantai. Dek, lagi di pantai. Awas ke bawah ombak. Tadi. Lagi di pantai tali. Hai mata belok, Masya Allah. Hai. Dek. Ini siapa nih? Tante nih? Tante. Mana giginya? Dek, Mas, gak mirip. Gak mirip. Bagi pinang di belah 3. Kopi susu, ya Allah. Kupingnya caplak masih deh, Masya Allah. Dek. Mau kemana sih? Itu lihat tuh, itu tantenya tuh. Barahma, admit. Admit, sis. Ini juga kalau di rumah pasti digangguin mulu nih. Mas, lu mandi. Mata udah kayak suka kabur. Apa teh? Siapa nih lu yang paling inget? Udah. Apaan limit? Lu gak ini suara gue masuk soalnya dari lu. Mantap. Kiki kabur.
Ada pengantin baru, selamat ya Aisyah.
Perempatan ya. Gimana ya matahari teh? Ditutup ini datangnya dari sana. Rasi itu beda. Goncang, belum di-mute. Ya. Kamu jangan menyalahkan matahari. Salahkan saja aku. Oh, masa tadi udah di mute? Aduh, ini
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, sehat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini 13 November ya teman-teman yang cerah dan penuh barokah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kehadiran Ibu Nadia Alatas, Pak Lutfi Ardiansyah, Pak Teri Utoro, Ustadz Nur Hidayat, dan Pak Firman Firdiansyah dari Yayasan Ridho, juga teman-teman Cybertrend dan Cybertrend Academy, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ya sebelum kita mendengarkan kajian dari Bapak Teri Utoro yang sekaligus akan menjadi Ustadz pada sore hari ini, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi pengajian kita dan menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan dipakai Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dan juga sudah hadir ya Pak Ustadz Teri Utoro. Baik, kita dengarkan kajian dari Pak Teri yang Masya Allah ya temanya, apakah kita sudah benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Apakah kita sudah mengikuti ajarannya, senantiasa bersalawat kepadanya? Nah, ini kita dengarkan kajian dari Pak Teri. Untuk Pak Teri kami persilakan. Assalamualaikum Pak Teri. Waalaikumsalam. Baik, ya Pak Teri boleh langsung ya Pak Teri ya. Pak Teri putus-putus. Halo? Ya. Halo Pak Teri. Suaranya terdengar atau kurang bagus? Sudah jelas Pak. Oke. Baik, kalau itu kita mulai saja kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur Allah telah memberikan bagi kita semua, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh dan solehah di kajian bersama kali ini. Mudah-mudahan Allah satukan kita kembali di yaumil akhir nanti beserta orang-orang alim lainnya dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan segala jerih payahnya, segala penderitaan, air mata dan darah perjuangan beliau semasa hidup, dan kami di sini insya Allah mudahan lebih mengingat kepada jasa-jasa beliau, lebih akan selalu mengingat dan lebih akan selalu mencintai beliau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk terus mencintai beliau sehingga beliau akan bertemu kita di yaumul akhir nanti. Saya tidak akan membahas untuk riwayat Nabi, karena memang insya Allah para hadirin sekalian sudah cukup paham. Saya hanya mengingatkan saja beberapa
Saya hanya akan mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan judul topiknya yang dimintakan oleh panitia, apakah kita benar-benar sudah mencintai Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita kaji bersama. Insya Allah mudah-mudahan di kajian yang istimewa ini, mudah-mudahan Allah turunkan malaikatnya dan senantiasa mengaminkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, dan insya Allah Allah berikan karunia ampunan dosa bagi siapa orang yang duduk di majelis ilmu. Dan tak lupa lagi, barang siapa yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, niscaya akan Allah mudah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin membahas kecintaan kita terhadap suatu sosok orang, Putus-putus Pak Teri. maka yang lebih terpenting adalah kita harus Halo? Apa suara saya bisa terdengar? Ya, sudah terdengar Pak Teri. Dengar, Pak. Oke, baik. Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan. Apabila kita ingin mencintai suatu sosok, maka kita barang tentu harus mengenal terlebih dahulu sosok yang akan kita cintai. Dan sosok ini adalah sosok yang sangat istimewa, dikenal di kalangan para nabi, dikenal langit, di umat langit, para malaikat Allah, dikenal di umat dunia, bahkan sekarang sangat terkenal karena ada kasus di Prancis yang kita tahu belakangan ini sangat mencuat. Dan sepanjang masa sosok ini adalah sosok yang sangat kita kenal, sosok yang sangat kita kagumi, sangat kita hormati. Karena jasa-jasa beliau lah kita dapat berdiri, kita dapat saat ini kita dapat memeluk agama dengan sepenuh hati. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir kita bisa tetap mencintai agama ini, mengenal Allah dan mencintai beliau Rasulullah SAW. Oke. Sosok ini adalah sosok yang lahir pada tahun gajah ketika diriwayatkan ada pasukan gajah menyerang Mekah dan memporak-porandakan kota Mekah. Dan pada saat itu, pada tahun itu, Allah menurunkan pertolongan dari langit berupa burung ababil yang muntahkan, yang menurunkan batu-batu panas dari neraka, sehingga pasukan gajah tersebut luluh lantah. Pada tahun itu juga ditandai oleh kelahiran seorang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Muhammad ibnu Abdullah. Halo, yang selamat dimana sore semuanya. Assalamualaikum. Beliau Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Pak Gus. Gimana? Yang mana beliau adalah seorang sosok yang sangat dimana beliau lahir dari janin ibu yang bernama Siti Aminah. Ketika lahir pun beliau sudah menjadi sosok yatim karena sang ayah Abdullah bin Abdul Muthalib berniaga ke negeri Syam, kemudian
sakit dan kemudian meninggal. Sementara ibunya Siti Aminah berjuang melahirkan sosok Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Jadi dari lahir pun beliau sudah bisa dibilang anak yatim. Kemudian di tahun keempat, kita langsung saja ke tahun keempat, beliau tumbuh menjadi seorang anak yang sangat sehat, seorang anak yang seperti anak-anak lainnya bermain dengan teman-temannya yang pada waktu itu diriwayatkan di suatu dusun yang bernama Dusun Banisa. Di situ beliau dalam asuhan ibu sepersusuan, yaitu Siti Halimah, kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi waktu itu ada tradisi di masyarakat Arab, di suku-suku Arab, ketika melahirkan anak bayi tersebut disusui oleh ibu lainnya. Jadi dikenal dengan ibu sepersusuan. Jadi diriwayatkan selain Siti Aminah, ada juga Halimatus Sa'diyah, kemudian ada satu lagi Su'aibah. Diriwayatkan pada saat di Banisah, pada saat umur beliau 4 tahun, beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Bertemu beliau dengan suatu sosok yang sangat bersih, yang sangat agung, tidak pernah terlihat dari seperti orang-orang manusia biasa sebelumnya, yang mana sosok tersebut membuat Nabi Muhammad SAW yang ketika kecil pada saat itu umur 4 tahun menjadi tidak sadarkan diri, sehingga anak-anak yang sedang bermain pada saat itu mengira bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Muhammad ibnu Abdillah telah dibunuh, telah mati. Sehingga waktu itu dusun Banisah menjadi heboh ketika mendengar bahwa Muhammad ibnu Abdillah yang baru berumur 4 tahun ini mati. Namun ternyata ketika itu bukan sosok yang negatif, bahkan sosok yang muncul adalah malaikat Allah yang telah diberikan izin oleh Allah untuk turun, untuk menemui Muhammad SAW dan membelah dadanya untuk mengeluarkan sifat-sifat jahat pada diri Muhammad SAW. Jadi diriwayatkan ada bekas di dada Nabi Muhammad SAW yang tidak hilang. Jadi itu pertanda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa dan memiliki tanda-tanda kenabian. Yang salah satunya adalah tanda ketika umur 4 tahun dibelah dadanya, dikeluarkannya sifat jahat di dalam dirinya. Kemudian beliau tumbuh menjadi seorang yang sangat memegang amanah. Beliau adalah orang yang dipercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin, memegang amanah yang sangat kuat. Bahkan para sanak saudara beliau sangat mempercayai pada beliau. Kemudian kaumnya juga mempercayai beliau sebagai Al-Amin dan diberi gelar Al-Amin karena saking amanahnya beliau. Ada suatu riwayat bahwa ketika Nabi beranjak dewasa,
suku-suku di kabilah Mekah hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Namun ternyata ketika disepakati oleh para kepala kabilah bahwa yang dimasalahkan adalah siapa kabilah yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Siapakah yang lebih pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad, batu dari surga, yang kita kenal ditempatkan di samping Ka'bah. Nah, pada saat itu para pemimpin kabilah dan pengikutnya masing-masing saling berdebat dan saling merasa bahwa mereka lah yang paling unggul dan bahwa mereka lah yang paling pas dan paling untuk meletakkan batu ini karena paling banyak jasanya. Namun ternyata ada salah satu orang pemimpin kabilah yang menentukan bahwa batu ini akan diletakkan oleh orang yang pertama kali mengunjungi Ka'bah esok hari. Dan disepakati oleh semua pemimpin kabilah dan para pengikutnya, sehingga pada saat itu tidak terjadi suatu keributan. Dan mereka menunggu sampai esok pagi tiba. Dan ketika besok pagi tiba, yang muncul pertama kali adalah Abdullah yang tidak tahu apa-apa. Namun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keempat sepakat bahwa Muhammad adalah orang, karena Muhammad adalah orang yang dipercaya. Muhammad sangat memegang amanah. Kami pengikut kabilah Muhammad ibnu Abdullah. Nabi Muhammad pada saat itu yang tidak tahu wahai kabilah, halo? Ya, Ferry. Ya, Silakan, tadi sempat Pak. terputus. Baik. Ya, Nabi Muhammad pada saat itu berkata kepada para kepala kabilah, sediakan satu lembar kain yang akan dibentangkan dan di tiap sudut dipegangi masing-masing oleh para kepala kabilah. Saking bijaksananya beliau, Muhammad ibnu Abdullah, beliau tidak meletakkan batu Hajar Aswad tersebut secara sendiri, namun beliau melibatkan kepala kabilah dari keempat kabilah suku yang ada di Mekah tersebut untuk berkontribusi dalam meletakkan batu Hajar Aswad. Subhanallah. Sifat ini mungkin tidak terpikirkan oleh mungkin kita ketika diberi kesempatan seperti Nabi Muhammad pada saat itu, mungkin kita akan meletakkan sendiri mungkin ya. Namun Muhammad karena sangat bijaksana, Muhammad yang terkenal Al-Amin, Muhammad yang sangat dipercaya, memberikan kontribusi, memberikan kerjasama yang di keempat kabilah tersebut. Oleh karena itu, ketika dibawa batu Hajar Aswad di atas kain tersebut yang dibentangkan, Nabi Muhammad
memegang batu Hajar Aswad dan kemudian meletakkan batu tersebut pada tempat. Alhamdulillah masalah tersebut selesai dengan penyelesaian yang sangat cerdas dan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi keributan dan pertumpahan darah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau pada sekitar umur 25 tahun, beliau menjadi orang dewasa pada umumnya, selalu berdagang. Pada saat itu banyak kabilah di Arab yang berdagang. Ketika musim dingin mereka ke Yaman, ketika musim panas mereka ke negeri Syam. Seperti yang ada di suratul Kafirun, surat Al-Quraisy. Ketika itu Nabi yang masih berumur 25 tahun juga mengalami hal tersebut. Jadi beliau berdagang dari kota Mekah menuju negeri Syam. Tentunya masih didampingi oleh Abi Thalib. Jadi ketika sampai di negeri Syam, mereka berjualan terus membawa kembali barang-barang yang ada di Syam untuk dijual di Mekah dan sebaliknya. Dan beliau ketika di umur 25 ini kenal dengan atau bekerja di salah satu, kalau bisa dibilang, usaha dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena Siti Khadijah adalah yang kaya raya, sudah berhasil menjalankan bisnis perdagangannya di Jazirah Arab, sehingga beliau tumbuh dan memiliki ilmu dagang yang sangat baik. Kemudian Allah berikan rasa cinta dari Siti Khadijah yang pada saat itu masih berumur 25 tahun dan mereka pun menikah. Untuk berdagang bersama-sama. Hari demi hari, tahun demi tahun berjalan, sampailah di masa ketika Nabi berumur 40 tahun, ketika itu adalah 40 tahun di mana Nabi menerima perintah pertama turunnya malaikat Jibril di Gua Hira, yang mana di situ turun ayat di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang mana di situ adalah momen beliau sangat-sangat shock, beliau sangat-sangat kaget apa yang terjadi oleh beliau, yang ditenangkan oleh Siti Khadijah pada saat dari Gua Hira turun ke kota Mekah. Di kota Mekah ditenangkan oleh Siti Khadijah dengan diselimuti beliau karena terlalu kedinginan. Pada saat itu ketika masa diturunkannya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau merasa kedinginan dan berulang-ulang malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra,
Dan beliau pun mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Dan disitulah Siti Khadijah menanyakan kepada saudaranya, diriwayatkan seorang pendeta pada masa itu, bahwa diceritakan bahwa kisah Muhammad ibnu Abdullah yang mengalami kejadian aneh, dan pendeta itu memberikan keterangan bahwa suamimu adalah orang yang dinanti-nanti. Suamimu adalah orang yang sangat agung, yang menjadi nabi, turunnya nabi terakhir yang ditunggu-tunggu, khataman nabiyyin. Ketika itu Siti Khadijah memberikan keterangan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak perlu kecewa, Nabi Muhammad adalah orang yang ditunggu, sehingga menjadi pelipur lara bagi Nabi Muhammad di kala itu. Nabi Muhammad pada saat itu mulai menerima wahyu, sehingga diam di kota Mekah yang waktu itu menyembah Allah, tetapi dengan perantara berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yang bernama Lata, Uzza, dan lain-lain. Dan Nabi Muhammad SAW ketika itu berdakwah secara diam-diam dari rumah ke rumah, door to door, saling mengunjungi dan berdakwah. Sedikit demi sedikit memberikan nilai-nilai keimanan agar masyarakat Mekah menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dakwah Nabi secara diam-diam tetap saja menuai rintangan dan tidak berjalan mulus seperti yang dikira. Jadi tetap Nabi itu diberi cobaan yang berat. Ya, cobaan itu sangat banyak sekali, dari diri Nabi sendiri, pembunuhan karakternya. Jadi ada yang mengembargo secara ekonomi. Kemudian diriwayatkan juga ada yang disiksa. Jadi bukan saja Nabi yang mengalami penghinaan atau penghujatan, tapi para sahabat Nabi bahkan ada yang meregang nyawa, ada yang dihina juga, ada yang, jadi secara segala cobaan pada saat itu yang dirasakan sangat berat menimpa Nabi dan para kaumnya, para pengikutnya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap berpegang teguh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat memberikan contoh kepada para pengikutnya untuk tidak berputus asa, untuk lebih dalam lagi mengingatkan kita, untuk lebih dalam lagi memberikan nasihat-nasihat pada para pengikutnya, sehingga para pengikutnya lama-kelamaan bertambah banyak. Namun ketika pada saat pengikutnya bertambah banyak, timbul suatu masalah di mana banyaknya tekanan dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, sehingga pada saat itu diriwayatkan sebagian penduduk Mekah melakukan perjalanan ke negeri Habasyah. Dicatatkan 2 kali ada perjalanan para sahabat ke negeri Habasyah yang sekarang bernama negeri Ethiopia. Namun dakwah Nabi
walaupun para sahabat ada yang berhijrah ke Habasyah, dakwah Nabi tetap berjalan, tetap door to door, tetap saling menasihati. Bahkan lama-kelamaan saudara-saudara yang tadinya seperti Hamzah radhiyallahu, kemudian perlahan-lahan seperti Umar ibn Khattab ikut ke dalam perjuangan dakwahnya beliau. Namun ketika pada saat diriwayatkan pada saat tahun beliau berusia sekitar 50 tahun, pelindung Nabi yaitu Abi Thalib meninggal, dan pada saat yang di tahun yang sama juga Siti Khadijah juga meninggal ketika beliau berumur 50 tahun, 10 tahun masa kenabian. Dan pada tahun itu juga dikisahkan Nabi berdakwah ke negeri Taif. Ketika beliau berdakwah di negeri Taif, yang pada saat itu belum sama sekali mengenal Islam, yang terjadi adalah ketika beliau masuk ke pintu kota Taif, beliau dihujat, dilempari oleh batu, oleh kotoran, dan beliau mengalami luka di pelipis sehingga mengucur darah beliau. Saking tidak diterimanya beliau di kota Taif. Di kesedihan yang sangat menumpuk pada saat itu, di mana pada tahun yang sama paman beliau Abu Thalib, kemudian istri yang dicintainya Siti Khadijah meninggal, dan kemudian beliau mengalami suatu penolakan di kota Taif. Beliau berdoa kepada Allah. Jadi ini istimewanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu bukannya membalas, padahal malaikat Allah penjaga bukit Taif pada saat itu turun kepada Nabi dan tidak rela karena nabi mereka ditimpuki, kemudian dihujat dan dilempari. Pada saat itu malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, silakan tunjuk bukit yang mana yang akan aku timpakan." Kemudian Nabi Muhammad SAW bukannya mengiyakan, namun menolak tawaran tersebut. Di masa itu, ketika pelipis Nabi Muhammad SAW masih belum kering dengan darah yang cucuran dan kesedihan yang menumpuk, beliau ditawari suatu tawaran yang hebat yang tidak dimiliki oleh manusia lain pada saat itu. Tawaran dari malaikat yang siap akan menimpakan bukit-bukit di Taif, ke kota Taif, agar binasa semua masyarakat kota Taif pada saat itu. Namun yang terjadi, beliau lebih mendoakan kepada
masyarakat Taif dan seraya berkata, walaupun ayah-ayah mereka, kakek nenek mereka, para pendahulu mereka berlaku seperti ini, namun anak cucunya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, tumbuhkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, yang tua dan yang muda di kota ini yang menjadi taat kepada Engkau ya Allah dan beriman kepada Engkau ya Allah. Itulah doa Nabi Muhammad pada saat peristiwa dakwah di kota Taif. Dan kita tahu sampai sekarang kota Taif 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah suatu contoh beliau tidak bersifat pendendam. Beliau malah mendoakan kaumnya, masyarakat kota Taif, walaupun disakiti. Walaupun beliau pada saat itu sangat sedih atas meninggalnya istri beliau dan paman beliau, namun tetap mendoakan kaumnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Seperti yang dicontohkan di peristiwa Taif dan peristiwa-peristiwa lainnya sejenis. Nabi Muhammad menjadi suri tauladan, menjadi contoh bahwa sangat baik akhlak beliau, bahwa beliau tidak diturunkan dan yakin tidak diturunkan untuk melaknat suatu kaum, dan beliau sangat sayang kepada suatu kaum walaupun kaum itu telah menyakitinya. Kemudian setelah peristiwa Taif tersebut, Allah memberikan peripur lara atau penghiburan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterbangkannya beliau ke-7 dan ke Masjidil Aqsa. Namun bersama dengan hal tersebut juga diturunkan perintah untuk sholat 5 waktu. Mungkin pada saat itu, ketika diceritakan soal perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua orang serta-merta mempercayai beliau, bahkan ada yang mencap beliau sebagai orang yang kurang waras karena cerita beliau tidak masuk di akal, tidak masuk secara logika. Namun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hal ini mungkin saja masuk ke dalam hati mereka sehingga makin meningkatkan keimanan, pasti meningkatkan keimanan mereka agar lebih meningkat lagi dan lebih yakin lagi kepada Allah dan Rasulullah alaihi wasallam.
Sosok yang kita akan kaji ini adalah sosok yang sangat istimewa. Di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian kepada umatnya, di mana ditandai oleh beliau di setiap salatnya selalu mendoakan beliau, selalu mendoakan umatnya. Ada kisah menarik yang terekam di kitab hadis. Salah satu kisah tersebut adalah apa yang tertulis di kitab Sahih Imam Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang santai di rumah bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau atau Aisyah mengatakan, ketika aku memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terasa ketenangan dalam diriku. Lalu aku katakan kepada beliau, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku." Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang terlihat dan yang tersembunyi." Jadi Nabi mendoakan Aisyah untuk mengampuni, agar Allah mengampuni dosa-dosanya yang masa lalu kemudian di masa datang. Dosa-dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Mendengar doa tersebut, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Senangkah engkau dengan doaku tadi?" Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Kemudian beliau meneruskan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku di setiap salat." Seperti itu adab Nabi yang diamalkan oleh Nabi ketika dalam salat. Salat 5 hari sekali. 1 hari 5 waktu. Nabi mendoakan kita dalam setiap salatnya. Kepedulian Nabi pada umatnya ini telah terpancar seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, dan tidak lupa beliau mendoakan kita, umatnya, di waktu salat. Nah, itulah bukti kecintaan beliau kepada kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita hidup di dunia. Sudah barang tentu seharusnya kita lebih mencintai lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, insya Allah kita akan dibangkitkan kembali di akhirat dengan yang kita cintai, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah sosok yang sangat agung, sangat dihormati dari segala segi kehidupan. Beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai pengusaha, beliau sebagai sahabat, beliau sebagai suami, beliau sebagai segala peran yang diperani oleh beliau, semuanya memberikan manfaat bagi umat.
tidak hanya di dunia, di akhirat, manfaat, syafaat beliau juga ditunggu-tunggu oleh para umatnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Abasa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya. Jadi ketika hari kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, manusia berlari tunggang langgang dari saudara-saudaranya. Yang dikenal, tidak dikenal, tidak ada kepedulian satu sama lain. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Ibu kita yang kita cintai di dunia, bapak kita yang kita cintai di dunia, yang kita hormati, yang kita agungkan, yang kita doakan selalu ketika dibangkitkan pada mahsyar. Kita mengenal, namun kita tidak mempedulikan. Wa sahibatihi wa bani, dari istri atau suami dan anak-anak kita. Suami dan istri yang kita cintai di dunia, anak-anak yang sangat kita sayangi di dunia, mereka semua lari tunggang langgang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan masing-masing. Jadi ketika kita dibangkitkan, walaupun kita saling mengenal, namun kita saling tidak mempedulikan satu sama lain, karena ketika itu kita saling menyibukkan pada urusan kita masing-masing, yaitu urusan hari penghisapan, hari perhitungan. Kapan kita dipanggil? Akankah kita lolos dari timbangan kebaikan Allah? Akankah kita lolos melalui sirat? Akankah kita melihat pintu surga dan masuk ke dalam surga Allah? Semua kita menjadi cemas. Belum lagi terik matahari yang ada pada saat itu. Diriwayatkan berjarak 1 jengkal. Kalau matahari sekarang yang kita rasakan memberikan panas yang cukup, namun pada saat itu matahari sangat dekat dan sangat panas. Jadi di sana lebih disibukkan oleh urusan kita masing-masing. Kita tidak saling mengurusi, tidak saling peduli. Namun ternyata ada satu orang, satu sosok yang sangat sibuk, namun bukan untuk dirinya, tapi sibuk untuk urusan orang lain. Orang tersebut adalah alaihi wasallam. Jika orang saling berlarian, Nabi Muhammad selalu menanyakan, siapa kamu? Kalau orang itu bilang, saya umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan mengumpulkan masing-masing dari mereka, sehingga akan ada golongan umat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Nabi Muhammad sibuk selalu menanyakan kepada orang-orang pada saat itu, selalu memberikan kesempatan dirinya untuk menanyakan kepada orang-orang pada saat itu, apakah kamu umatku atau bukan? Dan ketika berkumpul,
Tidak selesai sampai di situ, Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai seraya berkata memohon, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit kecuali Engkau memberikan apa yang telah Engkau janjikan." Dan Allah berkata, "Bangkitlah, bangkitlah. Bangkitlah Muhammad. Apa yang kau minta, niscaya aku beri." Ya Allah, izinkan aku memberikan kesempatan minum kepada umatku. Dan Allah pun memberikan telaga Kautsar, telaga Al-Kautsar, yang ketika minum satu teguk di kerongkongan kita, kita tidak akan merasa kehausan lagi. Diberikan kesempatan oleh Allah umat Nabi Muhammad untuk minum dari telaga Kautsar. Saking kita spesialnya, saking kita istimewanya, doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan. Dan Nabi setelah itu menunggu di Sirat seraya berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Pada saat itu umat Nabi Muhammad SAW ada yang berhasil lolos dari Sirat, ada yang turun ke bawah menuju ke neraka. Yang lolos dari Sirat berkumpul lagi di situ, berkumpul setelah melewati Sirat. Yang lolos dari Sirat bisa masuk ke dalam surganya Allah. Namun yang masuk ke dalam neraka umat Nabi, beliau Nabi Muhammad SAW sujud lagi di hadapan Allah seraya berdoa, ya Allah, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih terdapat iman sempurna. Dan Allah pun menjawab dan memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam neraka dan menarik siapa orang yang masih memiliki iman sebesar biji kurma. Kemudian Nabi Muhammad pun berdoa lagi, bersujud lagi di hadapan Allah setelah itu doa beliau mendoakan, ya Allah, aku tidak akan bangkit kecuali Engkau memberikan ampunan kepada umatku yang di dalamnya hati terdapat iman sebesar biji jagung. Dan Allah pun menjawab dan memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk mengangkat orang-orang yang dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sebesar biji jagung ke dalam surga. Kemudian beliau bersujud kembali. Beliau bersujud kembali dengan waktu yang sangat lama. Dan beliau seraya berkata dan berdoa, ya Allah, aku berdoa kepada Engkau, ya Allah. Aku tidak akan bangkit kecuali Engkau memberikan ampunan bagi umatku yang hatinya memiliki iman walaupun atau biji sawi. Kemudian Allah pun memberikan izin kepada beliau mengajak umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam neraka yang pada itu memiliki iman kepada Allah walaupun sebesar biji sawi atau zarah. Kemudian tidak sampai di situ, beliau pun sujud kembali kepada Allah seraya berkata, ya Allah, aku tidak akan bangkit kecuali Engkau berikan
ampunan kepada umatku yang hanya memiliki kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian Allah pun memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umatnya yang mana memiliki kalimat la ilaha illallah. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW sangat memikirkan umatnya ketika di dunia maupun di akhirat. Ketika beliau hidup bersama, ketika beliau dibangkitkan kita di alam barzakh nanti di padang mahsyar. Sehingga bagaimana mungkin kita yang hamba biasa ini tidak mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah lengkap penderitaannya, air matanya, darahnya, perjuangan beliau ditinggal oleh istrinya, orang-orang yang dicintai, dihujat, kemudian disakiti, dianiaya, umatnya, semua pengikutnya. Namun Allah tetap memberikan jalan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itulah sangat diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu rasanya tidak lengkap bagi kita apabila kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah seharusnya menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah yang beliau kerjakan. Sunnah-sunnah yang dicontohkan para sahabat. Yang kita bisa lihat dari hadis-hadis. Di antaranya salah satunya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta meregangkan di antara keduanya. Jadi beliau mengumpamakan bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim adalah orang yang akan sangat dekat dengan beliau, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ini adalah sunnah-sunnah. Yang memelihara yang dimaksud adalah memberikan makan anak yatim, memberi santunan, sangat peduli kepada anak yatim, dan tidak menghardiknya. Itulah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasul, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW yang setiap salatnya mendoakan kita semasa hidup beliau, dan di akhirat kita ditunggu-tunggu oleh beliau, kita sangat dirindukan. Bahkan pada suatu kisah di antara para sahabat, beliau berkata, Ana mishtaqun bi ikhwani. Saya sangat merindukan saudara saya. Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sangat merindukan saudara saya. Kemudian para sahabat secara keheran memberikan tanggapan atas pernyataan beliau. Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya ashabi, bal antum ashabi. Bukan saudara,
kalian adalah para sahabatku. Kemudian para sahabat pada saat itu dengan kebingungan dan bertanya, siapakah mereka, Pak? Saudara-saudaramu, ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, saudara-saudaraku adalah yang sangat aku rindukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenalku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak tahu tentang siapa riwayat diriku, kemudian mereka itu sangat beriman kepadaku. Siapa lagi kalau bukan yang ditunjukkan dalam kisah tersebut adalah kita yang hidup di zaman ini. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah berjumpa. Bahkan belum tentu mimpi pun didatangi oleh beliau. Jadi beliau pun sangat merindukan kita. Beliau ingin bertemu dengan kita. Dengan kita, Nabi Muhammad SAW, kita semakin mendekatkan diri kepada pertemuan atau perjumpaan kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau bahas hari ini menjadi ibrah yang sangat baik, yang sangat menginspirasi ke depannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat mencintai. Sehingga tidak ada alasan bagi kita semua sebagai hamba dari umatnya Nabi Muhammad SAW untuk tidak mencintai Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, semoga kita semua menjadi umat yang sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi hidayah, semoga kita diberi kemudahan di dunia maupun di akhirat, sehingga langkah kita dimudahkan untuk bertemu kekasih Allah, dan pada akhirnya di surganya Allah kita diperkenankan untuk melihat wajah yang agung, yaitu wajah dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat tertinggi, nikmat yang tiada tandingan lagi. Bahkan nikmat surga pun, surganya Allah terlupakan ketika kita melihat zat pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf, dan kesalahan tersebut datang dari saya, disengaja maupun tidak sengaja. Yang baik itu berasal dari Allah, yang tidak baik dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran untuk tausiahnya Pak Ustadz Heri Ustoro. Semoga bermanfaat ya, menjadi berkah bagi kita semua, dan semoga kita terus dapat mencintai Allah, Rasulullah SAW, dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir. Baik Pak Teri, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir adik-adik dari Yayasan Ridho yang berlokasi di Lenteng Agung. Tadi siang juga alhamdulillah donasi teman-teman Cybertrend sudah disampaikan ke Yayasan Ridho.
semoga membawa berkah untuk kita semua. Kayaknya belum afdal ya Pak Teri kalau kita belum bersalawat kepada Rasulullah SAW. Boleh kita mari sama-sama ya sama adik-adik dari Yayasan Ridho kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Untuk yang ini ya Pak Teri ya, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ini sekitar 3 kali ya teman-teman ya. Ya boleh dipimpin Pak Teri. Salawat. Ya yang Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Teri, jazakallahu khairan untuk tausiah maupun penyampaiannya sore hari ini. Baik, di sini juga sudah hadir Pak Firman Firdiansa, sekaligus pimpinan dari Yayasan Ridho, mungkin akan menceritakan dan memperkenalkan sedikit untuk program Yayasan Ridho. Baik, untuk Pak Firman kami persilakan. Assalamualaikum Pak Firman. Baik. Ya, waalaikumsalam. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian untuk kesempatannya. Kedengeran ya Kak suaranya? Ya, kedengeran Pak Firman. Ya, ya alhamdulillah untuk kesempatannya untuk kita ya perkenalkan saya Firman Firdiansa, ya alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai ketua di Yayasan Ridho. Untuk program di Yayasan Ridho kita di setiap hari Selasa kita ada jinak gerakan anak berbakat ya, itu yang alhamdulillah hari ini baru hadroh yang diikuti oleh 8 orang adik-adik. Untuk kita juga ada program setiap hari Rabu dan Kamis untuk belajar mengaji dengan metode tilawati bersama kakak-kakak dari IPRO setiap hari Rabu dan Kamis. Alhamdulillah dari 12 sekarang bertambah jadi 15 ya, itu 15 anak. Terus juga kita ada juga untuk bantuan pendidikan yang kita sebut dengan BAPER, bantuan pendidikan Ridha, dan juga kita akan membangun rumah yatim ya yang kita programkan bernama program patungan beli dan bangun rumah yatim yang akan kita bangun di daerah Jati Asih, Bekasi. Ya di sini untuk alhamdulillah untuk termin 1 untuk pembayaran tanahnya sudah kita bayarkan. Jadi untuk selama 3 bulan ini kita untuk pembayaran tanah selama 3 bulan. Termin pertama bulan kemarin akhir bulan kemarin.
terus bulan Desember dan bulan Januari, November, Desember, Januari. Tuh, itu untuk program kita saat ini, dan nanti kita juga tanggal 28 akan ada program untuk kursi roda untuk kursi roda elektrik untuk Kak Meli ya, gitu, di sini. Jadi kita ada satu adik binaan yang dia memang dari lahir itu nggak bisa berjalan gitu, dan kalaupun memang didudukin juga posisinya dia harus pakai belt ya gitu dari pengaman di pinggangnya agar tidak jatuh gitu. Nah, dia berkeinginan sekali untuk mempunyai kursi roda elektrik agar dia bisa dibantu oleh keluarganya untuk keluar dan ke daerah sekitar dekat rumahnya seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa dan Desember kita juga ada sunatan masal ya, sunatan masal untuk Desember di akhir tahun. Nah, itu program-program di Yalida saat ini. Sekian Kak, saya sebenarnya alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Mas Firman untuk penyampaian programnya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat ya untuk adik-adik di Yayasan Ridho, dan semoga apa yang menjadi hajat kita semua diridhoi Allah, dan semoga kita sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya. Dan mohon doanya juga untuk adik-adik di Yayasan Ridho, semoga kita semua atau Cybertrend terus penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati hingga tiba waktunya kita di penghujung acara, yaitu doa bersama. Alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz Nur Hidayat dari Yayasan Ridho yang akan memimpin doa. Untuk Ustadz Nur Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum. Terdengar Kak? Ya, terdengar Pak Ustadz. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini doa bersama, kita membacakan suratul Fatihah. Dengan wasilah Al-Fatihah ini, segala hajat kita, hajat pribadi, hajat yayasan, hajat Cybertrend, hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabah corona ini segera berakhir di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk kutipan doa, berharap diberikan kemudahan dalam mengembangkan bisnisnya untuk Cybertrend, dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Seluruh karyawan diberikan keberkahan dan kesehatan. Seluruh umat diberikan perlindungannya dari wabah COVID-19 dan diberikan kemudahannya. Semoga acara pernikahan menjadi keluarga sakinah dan mawaddah, dikaruniakan kebaikan dunia dan akhirat, dimudahkan dan mampukan saya untuk berbakti kepada orang tua. Semoga dimudahkan ibadah haji beserta keluarga tahun depan. Semoga kesulitan belakang rumah bisa kalau tapi anak yatim, semoga bisa proses keluarga. Semoga dihindarkan renovasi rumahnya, dikaruniakan kebaikan dunia dan akhirat, dimudahkan dan mampukan saya untuk berbakti dan membahagiakan orang tua, diizinkan lulus kuliah tepat waktu dan bisa bermanfaat ilmunya. Amin. Dimudahkan untuk memantaskan diri dan menjemput jodoh terbaiknya. Mohon doa buat kesehatan, keselamatan buat istri yang lagi hamil dan janinnya, semoga dimudahkan. Semoga lekas nikah, semoga almarhumah kedua orang tua saya diberikan kelapangan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan dikumpulkan kembali kami sekeluarga di surganya.
Semoga kita semua selalu ditetapkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperkuatkan dalam keadaan ketaatan dan diselamatkan kepada Allah dan husnul khatimah. Diberikan kekuatan dalam mendidik dan dapat memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak agar menjadi anak yang saleh dan salehah dan menjadi qurratu a'yun. Diberikan sisa umur yang berkah dan bermanfaat untuk sekitar. Diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, imam yang saleh, yang selalu menuntun ke jalan kebaikan, yang berjodoh di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semuanya, dijauhkan dari segala macam penyakit dan disembuhkan bagi yang sedang sakit. Semoga pandemi ini segera berakhir dan pandemi ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan bagi saudara-saudara kita CDA dan CDI dalam menjalankan bisnisnya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semuanya, diberikan kelapangan rezeki bagi yang sedang kesempitan, dan semoga Allah memberikan rezeki yang berkah, halal dan thayyib. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala qabul ila hadrati ala rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu anna ya karim wa anna ya rahim irhamna ya rahman irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, syarril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi syafa'atil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah. Allahumma ya farijal ham wa kashifal gham, ujiba da'watal mutarrin rahmana dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ja'alna fi ahlil Qur'an min ahlil khair waj'alna wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal laili innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahum bi jahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nur Hidayat, jazakallahu khairan kasiro untuk doa-doanya dan adik-adik dari Yayasan Ridho. Sekali lagi kami Cybertrain mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik, ini ada titipan dari panitia UWRC. Sebelumnya boleh mengaktifkan dulu videonya teman-teman untuk kameranya, untuk dokumentasi ya Mbak Tari, untuk foto bersama dulu dengan adik-adik dari Yayasan Ridho. Sudah semua ya? Sudah. Baik, sudah siap semua ya? Ini nanti akan dimateri. Oke, 1, 2, 3.
Baik, ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, teman-teman Cybertrend dan Cybertrend Academy, sekali lagi kami tim URC mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam pengajian sore hari ini, dan dan dari Yayasan Ridho dan adik-adik semua, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tim URC selaku panitia untuk pengajian sore hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Dulu Dede. Kak Tari izin live ya. Iya Kak, makasih ya Kak. Simbolis ya. Iya. Untuk adik-adik simbolisnya untuk Akrom dan Sabrina. Ya. Coba Akrom sama Sabrina berdiri dulu. Sabrina kemana? Kamar mandi. Diri di situ di tengah, Akrom. Ayo. Simbolis dari Cybertrend diri di tengah, di dekat Dira. Dira geser dikit ya. Satu dulu nih, ini dulu, tadi dulu, bagi Akrom. Boleh? Satu dulu ini. Satu. Untuk Sabrina dari kakak-kakak Cybertrend. Dipoto Pak Muhyiddin. Ayo Pak. Apa saya itu apa? Dia juara Olimpiade matematik. Oke. 1, 2, 3. Oke, dari boleh dulu Sabrina, Memi. Iya, buat Akrom. Iya. Oke, simbolis ya. 1, 2. Kepalanya kepotong. Oke. Boleh? Sabrina diri ya, Sabrina. Ya, coba deh. Maksudnya gimana? Oh ya udah, ayo. Duduk dulu tadi saya Duduk aja kan biar kelihatan. Ucapan terima kasih ke kakak-kakak Cybertrend. Ayo duduknya yang manis, duduknya yang baik. Madep ke depan kamera semua. Ya. Ya. Ya, baik. Kami dari segenap pengurus yayasan Bercanda dulu. Ayo Pak, sudah lama. Ya, kami dari pengurus yayasan Nida, segenap adik-adik yatim, orang tua adik-adik yatim, dan para relawan para duta yayasan Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Semoga Cybertrend semakin luas, dapat manfaatnya semakin sukses, ibadah sehat dan dilancarkan semua urusannya, dan semua kandidat finalis dari Indonesia dimampukan Allah untuk mendapatkan hasil terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih adik-adik semuanya. Angkat lagi tangannya biar kelihatan ke kakaknya. Makasih ya semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.